Untuk omset tertinggi saya di marketplace itu dalam waktu sebulan itu bisa mencapai 700 juta. Saya asal dari Garut dan saya berumur 15 tahun dan sekarang di bangku kelas 1 SMA. Perkenalkan, nama saya Darin Nasya Nugraha, saya asal dari Garut dan saya berumur 15 tahun dan sekarang di bangku kelas 1 SMA. Saya itu dulu gabung Balai Omo tuh pas awal launching, tapi sebelumnya saya udah ngikutin video tutorial Mas Afan itu yang ada di YouTube. Soalnya kan awalnya saya belajarnya otodidak. Nah, habis itu saya cari tutorial cara belajar jualan di marketplace. Saya belajar dari video-videonya tutorial Mas Afan. Nah, setelah Balai Omo launching, nah kebetulan nih kan saya di situ modalnya masih kurang lah. Lihat Balai Omo launching dengan harga segitu, menurut saya oke lah, saya bisa join dan di sana disediakan untuk produknya juga, untuk materinya juga. Nah, jadi saya ikut Balai Omo di sini. Modal awal gabung yang pertama itu saya punya di 400.000 itu buat beli netbooknya dulu, itu tabungan saya sendiri. Pas ada Balai Omo launching, nah saya coba ngomong sama orang tua saya. Nah, saya punya tabungan 300.000 dan ditambahin sama orang tua saya 300.000 juga. Kalau aku itu dari tabungan aku sendiri, setiap hari aku pasti sisihin uang. Soalnya kan dari SD-nya sudah kayak di sekolah itu kan ada sijan tuh, ada sijan, jadi saya dititipin di situ. Sampai sekarang juga masih bisa mandiri nabung sendiri kayak gitu. Untuk omset tertinggi saya di marketplace itu dalam waktu sebulan itu bisa mencapai 700 juta. Nah, untuk di page builder sendiri, untuk omset tertinggi saya itu di 1M. Untuk di marketplace sendiri paling tinggi dalam orderan saya dalam waktu 1 bulan itu di 3.000-an orderan. Nah, untuk di LP sendiri dalam waktu 1 bulan di 2.500 orderan. Emang sekolah itu kurang fokus, belajarnya jadi kurang fokus, terus ngaji juga agak kurang. Nah, tapi saya sama orang tua saya ngobrol, jadi gimana solusinya biar marketplace-nya jalan juga, di bisnis saya jalan, terus ngajinya juga jalan, sekolahnya juga jalan. Salah satunya saya ambil karyawan, saya ajarin sampai bener-bener, jadi itu karyawan saya itu jadi orang terpercaya di saya itu. Nah, jadi biar orderan dan lain-lain dia urusin, sama anak-anak lain yang baru masuk, karyawan baru dia urusin. Jadi tujuan saya itu autopilot, biar yang ngurus misal ada masalah dan lain-lain saya nggak urusin. Nah, kalau saya sendiri paling fokusnya di perkembangan. Jadi motivasi awalnya itu emang dulu saya kan pernah cerita juga di podcastnya Mas Afan, itu saya cerita bahwa motivasi terbesar saya itu orang tua saya, pengen naikin ekonomi orang tua saya. Nah, dari situ belajar sampai bisa gini tuh dari motivasi itu, karena ya aku lihat perjuangan orang tua itu sangat berarti banget di hidup saya. Sampai support orang tua, kayak misalkan bela-belain kita buat bisa sekolah, sampai misalkan contoh minjem uang lah ke orang lain biar kita masih bisa sekolah gitu loh. Sebagai orang tua yang sebagai teman, yang dilakukan oleh Darin selalu bicara kepada bapak dan ibu, dan dia bicara bisnis itu online katanya. Mau bisnis online ya mah, Darin mau belajar, boleh silahkan. Dalam satu saat Darin dapat masalah yang susah, udah berhubungan dengan komunitasnya di Balai Omo, udah dia sendiri ngeriset, susah, suka ngeluh, suka ngobrol dengan, ya ini bagaimana, ini belum terpecahkan, udah kamu jangan banyak ini, udah ini salah, udah itu salah, kamu sholat istikharah. Sholat istikharah itu bukan hanya untuk menemukan satu atau dua pilihan, tapi akan menambah kecerdasan kamu, baik kecerdasan mental ataupun kecerdasan IQ. Ibu bersyukur sekali mempunyai anak Darin. Satu, anaknya jujur, tidak pernah istilah membohongi ibu sedikit pun. Waktu SD tuh lihat kondisi ekonomi orang tua, dan orang tua pun di segala hal itu bisa jujur dengan kondisi dia sekarang gitu di perekonomian. Jadi saya alhamdulillah ada pikiran sampai ke situ. Karena kalau misalkan orang tua nggak jujur ke kita nggak bakalan ada pikiran ke situ. Sampai sekarang jualan di online kayak gitu. Karena jadi kepekaan saya terhadap orang tua karena orang tua yang jujur. Nah, singkat cerita saya dari waktu SD pengen naikin ekonomi orang tua itu jualan dari mainan. Di sekolah itu ada teman, salah satu teman yang bisa bikin mainan itu, yang dijualin di tukang mainan. Saya coba belajar sama dia cara bikin mainan itu. Nah, terus saya belajar
saya coba bikin. Nah besoknya itu saya jualin coba di sekolah. Di sekolah saya jualin, per produknya itu bisa untung sekitar 2000 perak lah, 2000-an. Alhamdulillah setiap hari saya tuh bisa ngejual sampai untung 60.000, paling tinggi itu di 90.000. Jualin pernah di depan rumah juga, coba jualin, orang tua juga sampai, "Rin ngapain sih jualan kayak gini?" gitu loh. Kan saya pengen bener-bener belajar ya, fokusin di bisnis online. Terus pas ada launching Baleo Mall, saya ikut join di Baleo Mall. Nah dari situ saya langsung semangat tuh. Nah kayak gitu alhamdulillah di situ saya bertemu sama salah satu mentor, Kang Ridwan. Saya tiap hari itu nggak lepas dari Zoom sama mentor-mentor. Saya lebih banyak berkorban itu buat belajar gitu loh, buat belajar, karena ya masa depan kamu dibentuk oleh apa yang kamu lakukan hari ini, bukan besok-besok. Jadi saya itu terus tiap hari itu semangat buat belajar bisnis online itu bener-bener semangat. Di awal kan saya belajar dulu nih, belajar. Orang tua tuh bilang pas saya lagi ada masalah, mama sama ayah gimana ya, mau ngebantuin apa gitu loh. Enggak apa-apa kataku tuh, biar bantu doa aja biar aku bisa lancar lagi. Sampai ibuku juga sampai puasa atas nama saya, supportnya itu luar biasa. Dan salah satunya ya itu orang tua saya fokusnya di, kamu benerin apa sih, optimasi langitnya aja deh, nanti dunia kamu bakalan yang ngejar kamu. Jadi kita nggak usah ngejar-ngejar dunia. Saya mau ucapin buat orang tua saya terima kasih banyak atas support dari, misalnya saya dari kecil saya diajarin ngomong, diajarin jalan, kan itu sama orang tua ya. Nah terus dari kecil dilatih coba belajar ngaji, sampai sekarang semua hal yang saya lakuin pasti orang tua support, Jadi saya terima kasih banyak, dan insya Allah ada cita-cita niatan yang sangat besar. Hadiah dari semuanya buat orang tua saya itu di Desember nanti saya mau daftarin ke Tanah Suci, insya Allah. Alhamdulillah buat di marketplace saya kan sekarang udah istilahnya udah aman lah, tapi saya belum bener-bener perkembangan di marketplace. Jadi sehari sekitar 200 sampai 300 orderan aja di marketplace. Nah kan saya belajar FB Ads nih, udah tanggung nih. Jadi kan waktu hari libur saya itu dipakai belajar riset itu bener-bener di FB Ads itu, sampai Zoom, coba chat ke Mas Afan, coba chat member-member lain buat belajar. Tiap hari kegiatan saya dari pagi sampai siang, sekitar jam 3-an itu saya sekolah. Nah dari situ pulang sekolah, di sekolah juga saya masih bisa ngerjain loh sebenarnya. Kayak saya bawa laptop tiap hari ke sekolah. Teman-teman saya juga bilang coba nanya-nanya gitu, kok bawa laptop terus, ngapain gitu ya. Di selang-selang waktu istirahat itu kan ada 2 kali istirahat, itu saya fokusin buat di kerjaan, soalnya kan ownernya masih saya yang pegang. Kalau ada masalah apa-apa kan saya yang tanggung. Nah dari situ dari jam 3 sore sampai maghrib itu masih kerja juga pas di rumah. Habis maghrib saya ngaji sampai jam 10 malam. Dari jam 10 malam saya paling sampai jam 12 atau jam 1-an malam itu saya ngerjain kerjaan. Habis itu saya istirahat. Ya kayak gitu aktivitas rata-rata per hari. Nah kalau hari Minggu pun saya dipakainya itu buat bener-bener full riset, full di kerjaan saya kayak gitu. Soalnya itu kesempatan saya cuma di hari Minggu doang. Hasil dari ngedropship ini untuk keseharian saya cukup alhamdulillah. Beli laptop, kayak beli PC, beli motor, beli handphone juga, alhamdulillah. Dari pengalaman dalam waktu 1 bulan yang boncos itu, saya ambil yang bagus-bagusnya. Kayak contohnya ilmu-ilmu yang lumayan, coba saya riset, dan alhamdulillah dari semua trik, cara jualannya saya cuma pakai, dan alhamdulillah dapat salah satu trik yang sangat bagus di penjualan saya. Buat impian terbesar saya ya tentunya autopilot, saya bisa lebih fokus sekolah, bisa lebih fokus ngaji lagi, dan punya target karyawan 100 karyawan, jadi orang bermanfaat sih, orang bermanfaat bagi lingkungan sekitar saya. Untuk saran saya buat member Baleo Mall ya mungkin diantaranya jangan malas intinya. Kalau misalkan kita banyak belajar juga itu gak cukup, karena ya kita udah punya ilmunya nih, percuma kalau nggak dipraktekin, karena ilmu daging akan membusuk kalau misalkan kita nggak praktekin. Ya intinya ada mimpi yang saya harus wujudkan buat orang tua saya. Jadi kalau orang tua saya bilang
jangan ngejar dunia tapi ngejar akhirat, maka otomatis dunia bakalan ngejar balik ke kita. Saya dari Nasih Nugraha, member Balai Omo, salam ribuan orderan.